Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih bisa bersama-sama untuk melanjutkan kembali materi kajian kita tentang ilmu nahwu. Alhamdulillah kita telah sampai kepada kitab yang ketiga, yaitu kitab Al-Imriti, di mana pembahasan kita telah sampai kepada bab marfu'atil asma. Yang terakhir itu adalah at-tabi' min tawabi' al-arba' wa huwa al-badal, yaitu yang keempat dari tawabi yang ada 4, yaitu badal, yang insya Allah akan kita lanjutkan dari babul badal di sini ya. Silahkan dibuka kitabnya, matannya atau syarahnya, atau yang pakai PDF bisa dibuka babul badal. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratur rahim Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi mu'allifi hadzal kitab Syekh Syarafuddin Nawawi. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an taftaha qulubana wa an tuwasi'a rasyaqana wa an tutawila umurana wa an tashfi'a maradana wa an tuqawwiya imanana wa an tanfa'a ulumana wa an tazida imanana wa an tuyassira jami'a umurina wa an taqdiya hawaijana min hawaiji dunya wal akhirah bi barakati wa karamati mu'allimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babul badal. Bab menjelaskan tentang badal. Idza ismun aw fi'lun limithlihi tala wal hukmu lisani wa ana 'atfin khala faj'alhu fi i'rabihi kal awwali mulaqqiban lahu bil lafzil badali kullun wa ba'dun wa shimalun wa ghalat kazaka idrabun fabil khamsin dobat al-bait ila akhirih. Kemudian beliau menjelaskan tentang tabi yang keempat, yang terakhir, yaitu badal. Jadi badal ini termasuk ke dalam kategori marfu'atil asma. Karena apa? Karena badal ngikut kepada mubdal minhunya. Ketika mubdal minhunya itu marfu, otomatis badal juga marfu, sehingga masuk ke dalam kategori marfu'atil asma. Idza ismun aw fi'lun limithlihi tala wal hukmu lisani wa an atfin khala faj'alhu fi i'rabihi kal awwal mulaqiban lahu bi lafzil badal. Ketika ada isim atau fiil mengikuti limithlihi tala, yaitu mengikuti isim sesamanya. Ketika ada isim atau ada fiil mengikuti isim yang sesamanya. Wal hukmul lisani, sedangkan yang dimaksud dengan hukum atau yang dituju dengan hukum itu adalah isim atau fiil yang keduanya, ya, lafaz yang keduanya. Wa ana atfin khala, dan tidak ada huruf atof di dalamnya. Maka bagaimana hukumnya? Faj'alhu fi i'rabihi kal awwal. Maka jadikanlah lafaz yang kedua ini di dalam i'rabnya sama seperti lafaz yang pertama. Mulaqiban lahu bil lafzil badal, dan kita menjulukinya dengan sebutan badal. Jadi badal itu adalah isim yang mengikuti isim yang sebelumnya atau fiil yang mengikuti fiil yang sebelumnya, di mana isim atau fiil yang kedua ini adalah maksudun bil hukmi,
dan tidak ada huruf athof, maka isim atau fi'il yang kedua ini itu dijuluki dengan nama badal, dan hukumnya itu tabi'un limatbu'ihi fi i'rabihi, yaitu mengikuti matbu'nya, yakni lafaz yang pertama di dalam i'rabnya. Nah, badal ini ada beberapa macam. Ada 5 di sini disebutkan versi Nazam Al-Imriti. Yang pertama adalah badal kul, yaitu badal kul min kul, badal ba'ad min kul, badal istimal, badal ghalat, dan yang kelima adalah badal idrab. Fabil khamsin dobat. Maka 5 ini jumlah daripada badal yang telah ditetapkan oleh ulama. Contohnya, kaja'ani zaidun akhuka. Ja'ani zaidun akhuka, ma'alu syahid lafaz akhuka ini adalah badal daripada lafaz zaidun, dan disebut dengan badal kul karena apa? Karena akhuka ini menjadi ganti dari keseluruhan maknanya zaid, sehingga makna daripada akhuka itu adalah makna daripada zaid, ya, bahwa zaid telah datang kepadaku, yang mana zaid itu adalah akhuka. Wa akala indi raghifan nisfahu, dan zaid ini, akhuka ini makan di sampingku roti nisfahu, yaitu separuhnya roti, ya, separuhnya roti atau setengahnya roti. Nah, mahalu syahid di sini lafaz nisfahu. Nisfahu adalah badal daripada lafaz raghifan yang hukumnya tabi'un limatbu'ihi al-awwal, ya, mengikuti matbu'nya yang pertama ini, lafaz yang pertama lafaz raghifan fi i'rabihi, dalam segi i'rabnya atau dalam hal i'rabnya. Dan badal di sini disebut dengan badal ba'ad. Karena apa? Karena nisfahu itu merupakan makna sebagian daripada makna keseluruhan matbu'nya atau mubdal minhu-nya. Jadi Zaid itu makan roti di sampingku, yaitu sebagiannya saja, tidak seluruhannya. Wa qad wasala ilayya Zaidun ilmuhu, ya, dan telah sampai kepadaku Zaid, ai ilmuhu, ilmunya Zaid. Di sini ma'ul syahid lafaz ilmuhu adalah badal dari lafaz Zaidun, dan badal di sini disebut dengan badal istimal. Karena apa? Karena ilmuhu itu adalah sesuatu yang diistimal, sesuatu yang dicakup oleh diri mubdal minhunya, yaitu pada diri Zaid. Allazi daras, ya, yang dipelajarinya. Jadi qad wasala ilayya Zaidun ilmuhu allazi daras. Jadi telah sampai kepadaku ilmunya Zaid yang dipelajari atau yang diajarkan. Ini badal istimal. Wa qad raqibtu al-yauma bakran al-faras. Pada hari ini atau pada suatu hari, raqibtu al-yaum, ya, atau pada hari ini, saya pada hari ini raqibtu bakran al-faras. Pada hari ini saya mengendarai bakar, ay faras. Saya mengendarai farasnya bakar. Nah, di sini ma'ul syahid lafaz al-faras ini merupakan badal dari lafaz bakran, hukumnya tabi'un limatbu'ihi wa huwa al-bakru ini, bakran ini fi i'rabihi wa huwa mansubun, dalam hal i'rabnya yaitu dinasabkan. Dan badal di sini disebut dengan badal ghalat, yaitu badal karena kesalahan dalam berucap. In qulta bakran duna qasdin faghalat. Nah, badal ghalat dengan badal idrab ini hampir sama. Sama-sama tidak dimaksudkan lafaz yang pertama, tapi lafaz yang keduanya. Tapi perbedaannya, kalau badal ghalat itu mengucapkan lafaz yang pertama tidak ada tujuan. Jadi ketika mengucapkan raqibtul yauma bakran, itu tidak ada tujuan untuk mengucapkan bakran, enggak. Tapi karena karena min sabqil lisanihi, karena terperucut lisannya, salah berucap, ya, kesalahan berucap
oleh lisannya, sehingga setelah dia salah berucap kemudian langsung diganti bahwa yang dimaksudkan itu bukan saya mengendarai Zaid, bukan, tapi saya mengendarai kudanya Zaid. Nah, ketika tidak ada tujuan untuk mengucapkan lafaz yang pertama, maka disebut dengan badal ghalat. Tapi aukul tahu qasdan, tapi kalau kita mengucapkan lafaz yang pertama yaitu lafaz bakron, ada kesengajaan sebelumnya, namun setelah diucapkan ternyata yang nampak itu bukan bakron tetapi farosnya, maka itu namanya badal idrob. Idrob itu membalikkan, ya, membalikannya. Awal mulanya memaksudkan itu, tapi ternyata setelah nampak bukan itu, kemudian dibalikkan. Jadi misalkan dari kejauhan kelihatannya seperti bakar, ternyata setelah tambah dekat, bukan bakar tapi farosnya. Kemudian diganti, yang awal mulanya kita ucapkan bakar, kemudian diganti dengan faros. Maka ini disebut dengan badal idrob. Jadi kalau ghalat itu mengucapkan lafaz yang pertama tanpa ada kesengajaan, sedangkan badal idrob mengucapkan lafaz yang pertama itu ada kesengajaan, namun setelah mengucapkan kemudian nampak baginya ada kesalahan. Oh, ternyata bukan ini yang saya maksudkan, karena ternyata ini begini, akhirnya diganti. Sama seperti ini, raqibtu al-yauma bakran al-faras. Itu tergantung konteksnya, ya. Wal fi'lu min fi'lin kaman yu'min yusab. Contoh dari fi'il, itu kan contoh badal yang berupa isim, ya, badal isim dari isim. Nah, sekarang badal fi'il dari fi'il. Badal fi'il dari mubdal minhu berupa fi'il. Kaman yu'min yusab, man yu'min yusab. Yadkhul jinanam lam yanal fiha ta'ab. Man yu'min yusab, barang siapa yang beriman dia akan diberi pahala. Yadkhul jinanan. Pahala di sini apa? Nah, pahala di sini kemudian dibadalin. Nah, yadkhul jinanan lam yanal fiha ta'ab, yaitu akan masuk ke dalam surga tanpa mendapatkan kepayahan atau tanpa mengalami adanya kesusahan. Nah, itu namanya thawab, pahala. Jadi barang siapa yang beriman, maka dia akan mendapatkan pahala. Apa pahalanya? Nah, pahalanya ini dibadali, yaitu dengan yadkhul jinanan lam yanal fiha ta'ab, yaitu engkau akan masuk ke dalam surga tidak menemui kesusahan, ya. Itu badal dari fi'il, badal fi'il dari fi'il, yaitu yadkhul badal dari yusab berupa fi'il. Yusab itu dijazmkan karena menjadi fi'il jawab, maka yadkhul pun itu dijazmkan karena menjadi badalnya, ya. Kemudian kita masuk kepada mansubatil asma, isim-isim yang dinasabkan. Salah satu min sairil asma khalat mansubatun wa hadhi asrun talat. 3 isim sebelumnya itu telah lalu dan itu semua dinasabkan. Apa 3 isim yang telah lalu yang dinasabkan itu? 3 isim yang telah lalu yang dinasabkan itu adalah khabarnya kana, isimnya ina, dan maf'ul, 2 maf'ulnya lafaz zonna, dan itu sudah disebutkan sehingga tak perlu disebutkan ulang. Nah, wa hadhi asrun talat, dan ini 10 yang setelahnya. Wa kulluha ta'ti ala tartibi, semuanya itu akan dijelaskan secara tartib. Awwaluha fi zikri maf'ulun bih. Yang pertama untuk kita sebutkan daripada mansubatil asma itu adalah maf'ul bih. Apa maf'ul bih? Maf'ul bih itu adalah wa dzalika ismun jaa mansuban waqa alaihi fi'lun. Maf'ul bih ialah isim yang dinasabkan yang terkena pekerjaan. Jadi terkena asar daripada fi'il, terkena asar daripada pekerjaannya, seperti ihzaru ahlat toma, ya, jauhilah atau takutilah, waspadalah, ya, waspadalah terhadap ahlat toma, orang-orang yang ahli tamak. Nah, di sini mahalu syahid ahlat toma itu disebut dengan maf'ul bih. Kenapa? Karena ahlat toma ini yaqa'u alaihi fi'lu, yaitu terkena asar daripada fi'il. Apa asar daripada fi'il? Asar daripada fi'il adalah perintah untuk waspada. Siapa yang hendak diwaspadai? Yang diwaspadai itu adalah
alat tomaknya. Jadi alat tomak terkena apa? Terkena fi'il, ya, terkena asar daripada fi'il itu. Fi zahirin wa mudmarin qadin hasar. Nah, maf'ul bi ini teringkas, terbatas pada dua jenis. Maf'ul bi berupa isim zahir dan maf'ul bi berupa isim domir, ya. Wa qad madha atamsilu lillati zahar. Contoh daripada maf'ul bi yang berupa isim zahir itu telah lewat, telah disebutkan di contoh-contoh sebelumnya, jelas zahir. Nah, ada yang domir, yang zahir pun perlu kita ketahui. Jadi zahir itu ada dua, ada zahir yang sharih, ada zahir yang ghairu sharih atau yang disebut dengan muawwal bis sharih, yaitu pada fi'il mudhari yang dimasuki an masdariyah. Nah, setiap ada fi'il mudhari yang dimasuki an masdariyah, maka itu disebut dengan isim sharih, isim zahir tapi dia tidak sharih atau muawwal bis sharih. Wa ghairuhu qismani aidan muttasil kaja'ani wa ja'ana wa munfasil. Selain daripada isim zahir itu berarti isim domir. Nah, qismani aidan jumlahnya ada dua juga, ya. Jadi isim zahir ada dua, ada sharih, ada ghairu sharih. Yang domir pun ada dua, ada domir muttasil, ada domir munfasil. Jadi maf'ul itu untuk yang domir ada dua. Ada maf'ul yang merupakan domir mutasil, contohnya seperti dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha ila akhiri. Itu hu, huma, hum, ha, huma, hunna ila akhiri. Itu semua adalah domir-domir mutasil fi mahallin nasbi maf'uluhu, yang menjadi maf'ulnya, ya. Kaja'ani, seperti contoh ja'ani, ja'ana, ini ja'ani domir ya mutakalim wahda dengan ya, ada apa, dengan nun mutakalim al ghair, itu semua adalah maf'ul, ya, maf'ul yang berupa domir muttasil. Wa munfasil, dan yang munfasil misalu iyaya au iyana hayyaita akrim. Iyaya ayyana hayyaita, kepadaku dan kepadana, apa, kepadaku atau kepada kita, hayyaita, engkau telah menghormati. Nah, di sini iya ya, mahallul syahid lafaz iya ya dengan lafaz iyana. Ini kedua contoh. Di sini adalah dua contoh maf'ul bi yang berupa domir, dan domirnya berupa domir munfasil, ya. Jadi domir munfasil sebagaimana yang telah diulang-ulang bahwa kedudukan apa, bahwa keadaan domir munfasil itu hanya ada dua kemungkinan keadaan, yaitu mahal marfu dan mahal mansub. Hanya ada dua, tidak ada mahal majrur. Tapi kalau domir mutasil itu ada tiga. Ada mahal marfu, dorobtu, ada mahal mansub, dorobahu, ada mahal majrur, mamrurum bihi, contohnya. Bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihina, bika, bikuma, bikum, ila akhiri, itu yang mahal majrur. Akrim billadzi hayyana, muliakanlah orang yang memuliakan kita, yang menghormati kita. Mahalu syahid lafaz hayyana, di sini domir na, ya, domir na mutakalim ma'al ghair, di situ fi mahallin nasbi maf'ulahu, dalam mahal nasab karena menjadi apa, menjadi maf'ulnya yang berupa domir muttasil, ya. Hayana yang domir muttasil. Wakis bizaini kullamud marin fusil. Nah, kiaskanlah dengan dua contoh domir muttasil ini, ya. Domir muttasil mana? Iya ya, apa, ja'ani, ja'ana, ya. Ja'ani munfasil, fusil itu munfasil, ya. Wakis bizaini kullamud marin fusil, dan kiaskanlah dengan dua contoh domir munfasil ini, atau kiaskanlah dengan dua contoh ini, yaitu iya ya dan iyana, pada setiap domir-domir munfasil. Karena apa? Karena domir munfasil itu kan ada 14. Nah, yang dicontohkan di sini cuma dua. Maka selain daripada dua ini, berarti yang mukhatab, mukhatabah, ghaib, ghaibah, itu pun semuanya sama, bisa menjadi maf'ul berupa domir munfasil, ya. Wabil ladzaini qabla kulli muttasil.
qabla kullin muttasil. Wabil ladaini qablu, ini bukan qabla kayaknya. Wabil ladaini, dan kiaskanlah dengan dua contoh sebelumnya, ya, dua contoh sebelumnya. Kulla muttasil, setiap domir-domir muttasil. Apa sebelumnya? Sebelumnya munfasil, sebelumnya iyaya dan iyana, itu berarti contoh ja'ani, ja'ani dan ja'ana. Nah, ja'ani ja'ana ini contoh yang muttasil. Dan contohkanlah dan kiaskanlah dengan dua contoh sebelumnya, yaitu muttasil dalam contoh ja'ani dan ja'ana. Kiaskan apa yang dikiaskan? Yaitu pada setiap domir-domir muttasil. Karena apa? Karena domir muttasil pun ada 14 atau 12 dengan menganggap cukup domir yang mahal, domir ghaib dan domir mukhatabnya. Fakullu qismin minhuma qadin hasar maja'a min anwa'ihi fisnai asar. Maka masing-masing daripada keduanya, yaitu muttasil dengan munfasil, yaitu terbatas jumlahnya dalam 12 macam, atau jumlahnya domir muttasil dengan domir munfasil yaitu ada 12. Kenapa kok ada 12? Padahal kalau kita tasrif secara lughawi itu kan ada 14, yaitu tadi ya yang sering saya ulang-ulang bahwa 14 itu keseluruhan dengan menghitung dua yang waqi' ghaib dengan ghaibah, mukhatab dengan mukhatabah. Tapi 12 itu karena menganggap cukup satu saja ghaib dengan satu saja mukhatab. Mukhatabah enggak. Karena sama saja. Anta antuma, anti antuma juga, ya. Sama-sama antuma. Maka dicukupkan satu saja. Doroba, dorobata juga sama satu. Doroba, doroba. Hanya yang satunya lagi itu ada tambahan ta karena untuk muannas. Jadi dicukupkan satu saja. Itu untuk maf'ul bih. Kemudian isim yang dinasabkan kedua adalah masdar. Wa in turid tasrifan nahwi qama faqul yaqumu tsumma qul qiyama. Apabila engkau hendak mentasrifkan lafaz qama, maka katakanlah qama yaqumu qiyaman. Fama yaji'u salisan fal masdaru. Maka lafaz yang tertasrif yang berada dalam urutan yang ketiga dalam tasrifan yang kamu tasrif tadi, qama yaqumu qiyaman, itu adalah masdar. Jadi masdar itu adalah isim yang dinasabkan yang jatuh pada urutan yang ketiga dalam pentasrifan fi'il. Wa nasbu bi fi'lihi muqaddar, dan nasabnya masdar itu dinasabkan oleh fi'il yang dikira-kirakan. Berarti misalkan contoh misalkan oleh fi'il yang dikira-kirakan, ya. Dorban misalkan, dorban ay idrib dorban, ya, idrib dorban. Misalkan dorban ya, misalkan dorban adalah lafaz dorban. Nah, ini lafaz dorban ini dinasabkan masdar. Nah, dinasabkannya masdar ini dia dinasabkan oleh fiil yang dikira-kirakan sebelumnya. Jadi ada fiil daripada dorban ini yang menasabkan lafaz dorban, yaitu idrib zaidan dorban syadidan misalkan. Nah, masdar ini pun itu ada dua. Ada masdar lafzi, ada masdar maknawi. Ini kita ngulang-ulang lagi aja ya biar tambah ingat. Fa in yuwafiq fi'lahu alladhi jara fil lafzi wal ma'na falafziyan yura. Apabila sama antara masdar dengan fiilnya masdar fil lafzi wal ma'na, dalam lafaz dan maknanya, maka itu disebut dengan masdar lafzi. Awafaqal makna faqat, tapi kalau samanya dalam segi maknanya saja, maqadru ya bi ghairi lafzil fi'li, namun diriwayatkan dia secara lafaz itu tidak seperti lafaznya fi'il, fahuwa maknawi, maka itu disebut dengan masdar maknawi.
Jadi kalau masdar lafzi itu sama dengan lafadz fiilnya dalam lafzon wa maknannya, tapi kalau dalam masdar maknawi sama dengan lafadz fiil hanya dalam maknanya saja. Maka fakum qiyaman min qabilil awali. Maka contoh kum qiyaman, lafadz qiyaman itu masuk ke dalam kategori yang pertama min qabilil awali, yaitu apa? Masdar lafzi, sama dalam segi lafadz juga dalam segi makna. Tapi kum wuqufan min qabili ma yali. Tapi contoh kum wuqufan itu masuk dalam kategori yang kedua, yaitu masdar apa? Masdar maknawi, karena sama dari segi maknanya saja. Itu masdar ya. Kemudian yang ketiga daripada lafadz yang dibaca nasab atau isim-isim yang dibaca nasab adalah dzaraf. Babu dzarfi huwa ismu waqtin aw makanin intasab kullun ala taqdiri fi 'indal arab. Dzaraf adalah isim waktu, isim yang menunjukkan pada makna waktu, au makanin atau isim yang menunjukkan pada makna makan, intasab yang dibaca nasab. Kullun ala taqdiri fi, semuanya itu baik itu makan ataupun waktu, zaman, itu semuanya mentakdirkan maknanya fi indal arab. Ya, jadi ismu waktin au makan ini bukan berarti isim zaman isim makan, bukan. Karena dzaraf dengan isim zaman isim makan berbeda. Yang dimaksudkan di sini ismu waktin atau ismu zamanin atau ismu makanin itu secara lughawinya. Jadi dzaraf itu adalah isim yang menunjukkan pada makna waktu atau menunjukkan pada makna tempat, bukan isim zaman isim makan secara istilahi. Karena isim zaman isim makan secara istilahi itu adalah ya isim zaman isim makan yang tertasrif daripada pentasrifannya fiil. Sedangkan dzaraf itu jamid, dia tidak bisa ditasrif. Indi, contoh indi lah. Indi ini kira-kira tertasrif dari lafaz apa? Tidak ada kan? Jadi nggak ada pentasrifannya indi itu. Jadi salah satu perbedaannya, kalau dzaraf itu jamid, kalau isim zaman isim makan itu mutasorrif. Ya. Huwa ismu waqtin au makanin tasab kullun ala taqdiri fi indal arab. Semuanya mentakdirkan fi. Al yaum ay fil yaumi, ad-dara ay fid dari, itu mentakdirkan makna fi. Iza ata zarful makani mubahama wa mutlaqan fi ghairihi fal yu'lama. Ketika zarf makan itu mubaham, ya, ketika dzaraf makan itu mubaham. Wa mutlaqan fi ghairihi falyu'lama. Idza tadzarful makani mubahaman wa mutlaqan fi ghairihi falyu'lama. Ya. Ketika dzaraf makan itu mubaham. Jadi di sini menjelaskan mengenai hukum daripada dzaraf itu boleh dinasabkan. Ya, jadi dzaraf itu ada dzaraf makan, ada dzaraf zaman. Nah, dzaraf makan, ya, dzaraf makan ini boleh dinasabkan menjadi dzaraf, itu ya, boleh dinasabkan menjadi dzaraf dengan mentakdirkan maknanya fi, itu syaratnya atau hanya diperuntukkan untuk dzaraf makan yang mubham, ya. Dzaraf makan yang mubham itu apa? Contoh seperti amama, ya, amama, waro'a, khalfa, yaminan, shimalan, fauqa, tahta. Itu adalah dzaraf makan yang mubham, di depan. Nah, itu di depan itu kira-kira mukhtas apa mubham? Mubham. Karena antum ya di depan saya, di belakang antum juga ya di depan saya, di belakangnya lagi ya juga di depan saya, sampai ke sana pun, ke belakang pun, itu semuanya di depan, di depan, di belakang pun ya sama. Nah, yang mukhtas itu contohnya misalkan fid dari, fil masjidi, fil fasli, fil maktabi, itu yang mukhtas, jelas di rumah, di masjid, di jalan, di kelas, itu mukhtas. Tapi kalau tadi di atas, di bawah, di samping di samping, di kiri, di kanan, di depan, itu yang mubham. Nah, dzaraf itu boleh dinasabkan dengan mentakdirkan fi, itu ketika dzaraf makan itu adalah dzaraf makan yang
mubham. Ketika dzaraf makan itu ghairu mubham alias dzaraf makan yang mukhtas, maka tidak boleh dinasabkan menjadi dzaraf, melainkan wajib dijerkan oleh fi. Contoh misalkan Zaidun fid dari, ini wajib dijerkan dengan fi. Jadi makna fi-nya ini tidak boleh dikira-kirakan, tapi wajib ditampakkan untuk mengejarkan dzaraf itu. Tidak bisa kita baca Zaidun ad-dara, Zaid di dalam rumah, ad-dara dinasabkan menjadi dzaraf, tidak bisa. Tapi dijerkan oleh fi. Karena apa? Karena ad-dara ini bukan dzaraf makan yang mubham, melainkan dzaraf makan yang mukhtas, ya. Wa mutlaqan fi ghairihi, dan secara mutlak fi ghairihi pada selain dzaraf makan, berarti dzaraf zaman. Jadi untuk dzaraf zaman itu mutlak, baik dzaraf zaman yang mukhtas ataupun dzaraf makan dzaraf zaman yang mubham itu boleh dinasabkan ala dzarfiyah. Contoh misalkan zaman, ya, al-yauma itu boleh dibaca al-yauma, sumtu al-yauma boleh, sumtu fil yaumi juga boleh. Nah, boleh juga pada yang mukhtas, ya, yang mukhtas. Al-yauma itu misalkan yang mubham atau mukhtas al-yauma. Al-yauma hari ini ya, mukhtas ya. Tapi kalau yauman pada suatu hari ini umum. Syahran bulan itu umum. Tapi kalau hadza syahra atau asyahru pada bulan ini itu mukhtas. Sanatan umum, tapi kalau hadis sana ini mukhtas. Nah, baik yang umum, baik yang mubham ataupun yang mukhtas, itu untuk dzaraf zaman dua-duanya boleh dinasabkan ala dzarfiyah. Hadis sanata boleh, fi hadis sanati juga boleh. Hadis sanata boleh, sanatan juga boleh. Baik yang mukhtas ataupun yang mubham itu boleh dia dinasabkan ala dzarfiyah. Berbeda untuk yang dzaraf makan. Kalau dzaraf yang makan terkhusus untuk dzaraf makan yang mubham. Kalau yang mukhtas tidak boleh dinasabkan ala dzarfiyah, namun wajib dijarkan dengan menggunakan fi, itu ya. Wa nasbu bil fi'lil ladzi bihi jara kasirtu milan wa antakaftu ashhura. Nah, nasabnya dzaraf itu dengan fi'il, ya, fi'il yang sebenarnya seperti contoh sirtu milan, ya, takaftu ashura, saya atika beberapa bulan. Di sini maulu saya lafaz milan dengan lafaz ashura itu semuanya adalah contoh-contoh daripada dzaraf. Milan contoh daripada dzaraf makan, asyuran contoh daripada dzaraf zaman, ya, yang semuanya dinasabkan oleh fi'ilnya, yaitu lafaz kasirtu sirtu dan lafaz i'takaftu. Au lailatan au yauman au sininan au muddatan au jum'atan au hinan au qum sabahan au masaan au saharan au ghudwatan au bukratan ila safar, ya, ila safar. Au lailatan, ini contoh-contoh daripada dzaraf zaman, ya, dzaraf zaman yang mubham semua. Yauman, sininan, muddatan, jum'atan mukhtas mungkin hari Jumat, ya. Tapi kalau yaumannya hari, nah itu masih umum, bisa hari Senin, bisa hari Jumat, bisa hari yang lainnya. Au Jumatan, Jumat di sini maksudnya Jumat minggu, ya. Jadi minggu. Jadi ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Jadi yauman itu harian, ya. Nah, Jumatan itu seminggu, satu minggu. Dalam satu minggu itu kan ada Senin, ada Ahad, ada Selasa, ada Arbi'a. Itu masih umum. Nah, Ashhuran atau Syahran ini juga masih umum. Karena dalam Syahran itu ya ada Januari, Februari, Maret, April, dan lain sebagainya. Sininan juga tahun ini juga umum. Nah, yang mukhtas itu seperti contoh Lailatal Isnain, Yaumal Ahad, Ghadan, Sarmadan, Abadan, selama-lamanya. Nah, itu yang mukhtas.
Nah, kalau untuk zaman, dzaraf zaman, baik yang mubham seperti contoh-contoh yang di atas tadi, ataupun yang mukhtas seperti contoh yang sekarang ini, lailatul isnin, yaumal ahad, itu dua-duanya boleh dinasabkan ala dzarfiyah tanpa harus dijarkan dengan menggunakan fi secara langsung, tapi boleh dikira-kirakan langsung. Apa? Dikira-kirakan saja. Wasmul makani nahu sir amamahu, au khalfahu, au wara'ahu, qaddamahu, yaminahu, shimalahu, tilqahu, fawqahu, tahtahu, izahu. Izahu ini yang sejajar dengannya. Au ma'hu, au hizahu. Bersamanya hizahu ya sejajar, au indahu. Bersamanya au dunahu, dunahu asfal. Di bawahnya qablahu sebelumnya, ba'dahu setelahnya, hunaka di sana. Summa thamma di sana, farsakhon. Summa farsakhon, kemudian farsakh. Farsakh itu farsakh itu 12.000 langkahan kaki, 12.000 langkahan kaki ya, 12.000 langkah. Baridan ini 4 farsakh. Wa huna qif mauqifan sa'idan. Sini qif mauqifan sa'idan. Atau huna. Nah, di sini juga itu sama. Ini contoh-contoh daripada dzaraf makan ya. Jadi intinya dzaraf itu ada dua, ada dzaraf zaman, ada dzaraf makan. Nah, hukumnya kalau dzaraf makan itu boleh dinasabkan ala dzarfiyah, syaratnya dzaraf makan yang mubham. Kalau dzaraf makan yang mukhtas seperti ad-dar, al-masjid, al-fasl, al-qa'ad dan lain sebagainya, itu tidak boleh dinasabkan ala dzarfiyah bimakna fi, melainkan wajib untuk dijarkan langsung dengan menggunakan fi-nya. Nah, sedangkan dzaraf zaman itu boleh mutlaqan, boleh dinasabkan ala dzarfiyah, baik itu dzaraf zaman yang mukhtas seperti yaumal ahad, yaumal isnin, yaumal sulasa, ataupun yang mubham seperti yauman, jum'atan, syahran, sininan, itu boleh juga dinasabkan ala dzarfiyah ya. Itu dzaraf. Kemudian babul hal, kita masuk ke pembahasan hal. Al halu wasfun zuntisobin ati mufassiron limubhamil hayati. Hal adalah sifat yang dibaca nasab, yang fungsinya menjelaskan kesamaran tingkah, kesamaran keadaan. Wa innama yu'ta bihi munakkara. Dan hal hanyalah bisa datang dalam keadaan nakirah. Jadi hal itu syaratnya harus isim nakirah. Tidak ada hal yang ma'rifat. Yang ma'rifat itu sahibul halnya, yang ma'rifat. Kenapa? Karena sahibul hal itu mahkum alaih, yang dihukumi. Nah, kalau sesuatu yang dihukumi ini harus maklum, harus jelas, harus ma'rifat. Maka semua daripada mahkum alaih itu syaratnya harus ma'rifat. Mubtada itu mahkum alaih juga harus ma'rifat. Makanya tidak boleh mubtada dibuat daripada isim nakirah, kecuali kalau ada musawigh yang memperbolehkannya. Faktor-faktor yang memperbolehkannya mubtada untuk dibuat dari isim nakirah. Wa ghaliban yu'ta bi muakhirah. Dan umumnya hal juga datang belakangan, yaitu diakhirkan. Contoh, Ja'a Zaidun raqiban. Di sini ma'ul syai' lafaz raqiban adalah hal daripada sahibul hal lafaz Zaidun, yang fungsinya adalah mufassir limubhamil hayati, menjelaskan kesamaran datangnya Zaid. Zaid datanglah, kira-kira datangnya Zaid itu bagaimana ya keadaannya? Apakah berjalan, apakah berlari, apakah berkendaraan? Oh, ternyata datangnya Zaid dalam keadaan raqiban, berkendaraan, malfufan, dalam keadaan tertutup. Wa qad darabtu 'abdahu maktufan. Di sini ma'ul syahid lafaz maktufan. Saya memukul abdahu, budaknya dia, maktufan dengan iseng. Artinya keadaan mukul ini bukan sengaja ataupun bukan karena salah atau apa, tapi karena iseng-iseng memukulnya. Ya memang karena nakalnya. Wa qad yaji'u fil kalami awwalan. Dan terkadang ya yaji'u ini di sini ketika ada qad masuk pada fi'il mudhari itu ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan bermakna taklil, ada kemungkinan bermakna taksir. Nah, di sini maknanya taklil. Nah, kalau maknanya taklil itu berarti artinya terkadang, maknanya terkadang. Jadi waqad yaji'u fil kalami awalan. Terkadang hal pun itu datang di awal.
Jadi kalau di penjelasan di awal tadi kan wa ghaliban yu'tabihi mu'akhara, keumumannya. Nah, kalau keumumannya berarti ada yang tidak umum. Nah, di sini dijelaskan jadi terkadang ya berarti tidak umum. Ada hal yang datang di awal. Ya, tidak di akhir. Contohnya apa? Misalkan kaifa haluk misalkan. Kaifal hal. Nah, di sini kaifa itu juga hal posisinya. Dan halnya ini didahulukan. Kenapa didahulukan? Karena kaifa itu termasuk daripada mimma lahu sadrun, atau termasuk daripada lafaz-lafaz yang berhak untuk dijadikan di awal. Karena apa? Karena kaifa itu min siyaghil istifham, termasuk daripada syaghal istifham. Di mana syaghal istifham itu mimma lahu sadrul kalam. Nah, itu termasuk daripada lafaz-lafaz yang berhak untuk ditaruh di awal, ya. Itu berada di awal. Terkadang waqad yaji'u jamidan muawwalan, dan terkadang hal pun datang dalam keadaan jamid. Hal datang dalam keadaan jamid, tapi dia ditakwil. Seperti fangfiru subatin. Nah, di sini lafaz subatin, fangfiru mereka berlarian berlarian, subatin ay mutafarriqin, berlarian dalam keadaan mutafarriqin, berpencar, ya. Jadi subatin ini hal, tapi dia keadaannya tidak berupa lafaz yang munakar, ya, tidak berupa lafaz waqad yaji'u jamidan, ya, waqad yaji'u jamidan muawwal, bukan berupa lafaz yang bukan yang jamid, iya, waqad yaji'u jamidan muawwalan. Jadi hal itu kan terkadang walal ghalib minal hal itu mustaqan, ya, mustaqan wa muntaqilan. Mustaq itu berarti ya mustaq diambil dari lafaz asalnya, muntaqilan ya pindahan dari lafaz asalnya. Ini keumuman daripada hal. Nah, keumuman daripada hal itu mustaq dan muntaqilan. Namun terkadang ada juga hal yang tidak mustaq, berarti jamid. Namun walaupun jamid dia ditakwil muawwalan. Seperti fangfiru subatin. Nah, subatin ini adalah hal yang bukan mustaq atau muntaqilan, tapi dia jamid. Tapi walaupun jamid dia muawwalan, ditakwili dengan lafaz yang mustaq. Ai takwilnya adalah mutafarriqina, ya. Kemudian sahibul halnya bagaimana hukumnya? Wa sahibul hal alladzi taqarrara mu'arrafun wa qad yaji munakkara. Nah, sedangkan sahibul halnya alladzi taqarrara yang telah ditetapkan yaitu hukumnya mu'arraf, harus berupa ma'rifat. Wa qad yaji munakkara, dan terkadang juga ada yang berupa sahibul hal itu nakirah. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa shalla warahu rijalun qiyaman. Nah, di sini jalisan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa shalla warahu rijalun qiyaman, ya, rijalun qiyaman. Nah, sini rijalun ma'alu syai' lafaz rijalun itu dia sahibul hal. Nah, qiyaman itu halnya, namun di sini mencontohkan sahibul hal lafaz rijalun yang berupa isim ma'rifat. Namun itu tidak banyak. Hukum yang mayoritas atau hukum yang banyak itu sahibul hal adalah ma'rifat karena dia sebagai mahkum alaih, sedangkan hal itu hukumnya berupa atau hukumnya harus berupa isim nakirah, ya. Itu ketentuan-ketentuan daripada hal. Kemudian isim yang dinasabkan selanjutnya adalah tamyiz. Babu tamyiz, ta'rifu husmun zuntisabin fassara linisbatin aw zati jinsin qaddara. Tamyiz definisinya adalah isim yang dibaca nasab yang fungsinya adalah menjelaskan kesamaran nisbat atau kesamaran zatnya, ya, kesamaran zatnya jenis. Contoh, in sabba zaidun araqan wa qad ala qadran. In sabba zaidun araqan, Zaid bercucuran. Nah, ini bercucuran apanya kira-kira yang bercucuran? Apakah bercucuran darahnya, keringatnya, ataukah mungkin uangnya bercucuran?
Nah, kemungkinan-kemungkinan ini dihilangkan dengan tamyiz arakan. Wa qad ala, Zaid luhur, Zaid tinggi, Zaid mulia, apanya? Qadran, derajatnya, pangkatnya, kedudukannya. Walakin anta a'la manzilah, akan tetapi engkau lebih tinggi kedudukannya. Pasti maulud saya lafaz manzilan, kedudukannya itu juga sebagai tamyiz, ya, sebagai tamyiz. Wa kastaraitu arba'an ni'ajan. Nah, ni'ajan ini contoh daripada tamyiz zat. Jadi contoh yang pertama tadi tamyiz nisbat. Nisbatnya bercucuran pada Zaid, itu nisbat apa kira-kira yang bercucurannya. Nah, contoh daripada qad ala qadran juga itu menjelaskan kesamaran nisbat. Jadi beliau itu Zaid itu tinggi, apanya kira-kira nisbat tinggi kepada Zaid itu nisbat apanya? Oh, qadronnya, apa kedudukannya. Nah, sedangkan contoh yang setelahnya yaitu istaraitu arba'an ni'ajan aw istaraitu alfaridlin sajan. Ini contoh daripada tamyiz zat, ya, tamyiz zat. Istaraitu arba'an ni'ajan, saya membeli 4 apa? Oh, 4 ni'ajan, 4 anakan sapi. Istaraitu alfaridlin, saya membeli 1000 ritel. Apa ritel apa? Sajan, yaitu ritel kayu, ya, sajan itu. Iya, termasuk daripada jenis kayu. Au bi'tuhu makilatan aruzan, atau contoh makilatan aruzan, saya menjualnya dengan harga 1 takar aruz, 1 takar apa? 1 takar beras. Au qadr ba'in, atau di sini ma'alus saya lafaz aruzan. Aruzan ini tamyiz daripada makilatan. Bi'tuhu makilatan, saya menjualnya dengan 1 takar. 1 takar apa? Takar aruzan, takar beras. Au qadr ba'in, atau sekadar qadror ba'in apa qadror rubain? Sepertinya qadror rubain ini. Qadror rubain, ya, maksudnya sekadar atau seukuran 1 rubu atau 1 ziro khuz. Khuzan, apa khuzan itu? Lupa. Khuzin itu sutra kan, ya, atau apa, lupa, dilihat di kamusnya. Khuzan itu. Wa wajibut tamyizi ayunakara wa ayyakuna mutlaqan muakhara. Nah, wajib dalam tamyiz itu harus berupa isim nakirah. Wa ayyakuna mutlaqan muakhara, dan posisinya atau keberadaannya itu mutlak, harus berada di akhir. Nah, dari kedua ini, tamyiz yang pertama yaitu tamyiz nisbat yang ada pembagiannya, yaitu ada tamyiz nisbat yang muhawal, ada yang ghairu muhawal, dan itu juga sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Itu ada yang muhawal anil mubtada, ada yang muhawal anil fa'il, ada juga yang muhawal anil maf'ul. Contoh yang muhawal anil mubtada berarti Zaidun akramu minka aban. Di sini aban yaitu tamyiz, ya, Zaid lebih mulia daripada kamu. Siapanya, apanya yang lebih mulia? Aban. Zaidun akramu minka aban. Zaid itu bapaknya lebih mulia. Yang asalnya Zaidun apa? Abu Zaidin akramu minka. Abu Zaidin akramu minka. Itu yang muhawal anil mubtada. Muhawal anil fa'il, muhawal anil maf'ul itu juga ada. Nah, silahkan dibuka agar bisa diulang-ulang kembali, ya. Yaitu tentang tamyiz. Babul istisna, kemudian kita lanjut kepada istisna. Istisna, ya, ini juga ngulang-ulang lagi aja. Akhrij bihi minal kalami ma kharaj min hukmihi wa kana fil lafzin daraj. Istisna itu keluarkanlah sesuatu yang keluar dari kalam, sesuatu yang tidak termasuk dari hukum kalam, min hukmihi, dari hukum kalam, wa kana fil lafzi indaraj.
wa kana fil lafzi indaraj, dan dia dalam lafadznya itu masuk, ya, dia dalam lafadznya itu masuk. Jadi akhrij bihi minal kalami makhraj min hukmihi wa kana fil lafzi indaraj, mengeluarkan sesuatu yang tidak termasuk dari hukumnya kalam, sementara lafaz tersebut masuk dalam lafadznya kalam. Seperti qomal qaumu illa zaidan. Nah, illa zaidan ini dikeluarkan dari hukum al-qaum, yaitu hukum datang. Nah, walaupun dalam segi lafaz dia masuk dalam lafaz kalam itu, tapi secara hukumnya dia tidak masuk. Walafzul istisna alladzi lahu hawa illa. Nah, lafaz istisna atau perabat istisna yang digunakan itu ada illa, ada ghairu, ada siwa, ada suwa, ada sawa, ada khola, ada hada, ada khola, ada hasya, fama illa. Nah, ini sudah. Fama illang sib ma akhrajat min zi tamamin mujabin. Jadi ada 3 nanti. Nah, yang pertama kita bahas mustasna bi illa terlebih dahulu. Mustasna bi illa itu hukumnya ada 3. Ada yang wajib nasab, ada yang jawazul wajhain, boleh nasab, boleh badal, ya. Dan yang ketiga adalah dengan diikutkan atau disesuaikan dengan tuntutan fa'il, tuntutan amilnya. Yang pertama wajib nasab. Wajib nasab itu mustasna bi illa ketika berada pada kalam tam mujab. Qaumal qaumu illa zaidan. Ini dikatakan tam karena menyebutkan mustasna minhu. Oh, dikatakan mujab karena tidak dimasuki nafi atau istifham. Wajib nasab. Atau boleh 2 wajah ketika berada dalam kalam tam mangfi. Ma qaumal qaumu illa zaidan au illa zaidun, boleh. Karena berada pada kalam tam mangfi. Tam karena menyebutkan mustasna minhu, manfi karena dimasuki nafi. Dan yang ketiga yaitu disesuaikan dengan tuntutan amilnya, yaitu ketika berada pada kalam naqis, yaitu kalam yang tidak menyebutkan mustasna minhu dan dimasuki oleh nafi. Contohnya ma qoma illa zaidun, ma ra'aitu illa zaidan, ma marartu illa bi zaidin. Itu contoh-contoh daripada mustasna bi illa yang berada pada kalam naqis. Dan kalam naqis semuanya manfi, tidak ada yang mujab. Kalau yang tam ada 2, ada tam mujab, ada tam mangfi. Tapi kalau yang naqis tidak ada kecuali dia manfi. Itu hukum daripada mustasna bi illa. Maka dikatakan fama illang sib ma akhrajat hu min dzi tamamin mujab. Maka bersamaan dengan illa nasabkanlah mustasnanya min dzi tamamin mujab dari kalam tam mujab. Kaqama qulul qaumi illa wahidan. Wa qad ra'aitul qauma illa khalidan. Itu contoh-contohnya, ya. Wa yakun min dzi tamamin intafa, tapi kalau berada pada kalam tam mangfi fa abdilan, maka jadikanlah badal, boleh badal. Wansib, dan nasabkanlah. Wan nasbu fihi dha'ifa, dan nasab boleh juga namun di sini dhaif. Jadi boleh 2 wajah, boleh badal, boleh nasab. Tapi nasab ini dhaif. Dan nasab ini dhaif itu ketika berada pada kalam ketika berada pada istisna mutasil. Jadi istisna itu ada 2, ada istisna mutasil, ada istisna munqati'. Istisna mutasil itu ketika mustasna merupakan sebagian dari jenisnya mustasna minhu. Contoh misalkan maqamal qaumu illa zaidan. Zaidan ini termasuk daripada jenisnya kaum, karena kaum itu adalah kumpulan daripada manusia dan zaid itu termasuk daripada jenisnya manusia. Nah, kalau tidak termasuk daripada jenisnya mustasna minhu, maka disebut dengan istisna munqati'. Misalkan maqamal qaumu illa himaran misalkan. Nah, itu yang munqati'. Nah, ketika mustasna atau ketika mustasna bi illa berada pada istisna yang muttasil, ya. Ketika istisnanya itu adalah istisna muttasil dan kalamnya itu berada pada kalam tam mangfi, maka boleh dibaca 2 wajah, nasab dengan badal, tapi dibaca nasab ini dianggap dhaif. Berarti yang kuat itu dijadikan
badal ketika berada pada istisna yang mutasil. Hadza idza istasnaitahu min jinsihi. Nah, hukum seperti ini yaitu nasab dihukumi dhaif ketika engkau memustasnakan dari jenisnya, yaitu ketika istisnanya adalah istisna mutasil, yaitu ketika mustasna termasuk daripada jenisnya mustasna minhu. Wa ma siwahu, akan tetapi selain daripada jenisnya, itu berarti ketika istisnanya munqati, ketika engkau mengistisnakan dari selain jenisnya, itu artinya ketika istisnanya itu adalah istisna munqati, maka fa hukmuhu biaksi, maka hukumnya itu adalah sebaliknya. Artinya apa? Yang dhaif itu bukan nasab, melainkan badalnya. Jadi boleh dua wajah, tapi yang dhaif bukan dibaca nasabnya, tapi yang dhaif itu adalah yang dibaca badalnya. Itu ketika istisnanya adalah istisna munqati', ya. Kala yaqumal qaumu illa Ja'faru. Nah, ini Ja'faru mutasil, maka boleh dibaca Ja'faru, boleh dibaca Ja'fara, tapi dibaca Ja'fara itu dhaif, ya. Wa nasbu fi illa ba'iron aktsar. Nah, nasab dalam contoh illa ba'iron itu aktsar, lebih banyak. Berarti illa Ja'faru, apa illa Ja'fara karena dia mutasil itu sedikit. Yang banyak itu dalam contoh illa ba'iro, yaitu ketika memustasnakan sesuatu yang bukan daripada jenisnya atau istisna yang munqati, ya. Paham ya? Jadi illa Ja'faru ini berarti mencontohkan yang muttasil. Nah, illa ba'iran ini mencontohkan yang munqati. Nah, ketika muttasil maka dibaca nasab itu dhaif, tapi ketika munqati dibaca nasab itu aqwa, lebih kuat. Wa yakun min naqisin. Nah, ini yang ketiga, hukum yang ketiga, wa yakun min naqisin fa illa qad ulghiyat. Nah, apabila berada pada kalam naqis, mustasna bi illa itu adalah mustasna bi illa dari kalam naqis, maka illa diilghakan. Artinya illa tidak bisa beramal. Nah, kalau illa tidak bisa beramal, maka mustasna bi illanya itu diamal oleh tuntutan amilnya. Ketika amilnya itu merafa'kan, ya maka merafa'kan. Ketika amilnya menasabkan, ya maka menasabkan. Contoh, ma qama illa Zaidun, ma ra'aitu illa Zaidan, ma marartu illa bi Zaidin. Itu illa mulghah, dan yang beramal di situ adalah amilnya, ya. Itu ketika mustasna berada pada kalam naqis, yaitu kalam yang tidak menyebutkan mustasna minhu dan dimasuki oleh nafi atau istifham. Contoh, lam yaqum illa abuka awalan, wala ara illa akhaka mukbilan. Lam yaqum, tidak ada yang berdiri kecuali bapakmu yang pertama kali berdiri. Nah, di sini illa abuka ini mustasna bi illa yang berada pada kalam naqis. Illa akhaka ini yang berada pada kalam naqis juga. Maka akhaka ini dinasabkan karena dituntut oleh tuntutan amilnya ara, dan abuka ini dirafa'kan menjadi fa'il karena dituntut oleh tuntutan amil lafaz lam yakum, ya. Itu ketika berada pada kalam naqis. Wa nasbu aidan jaizun liman yasha bima khala wa ma ada wa ma hasa. Kemudian wa khabdu mustasna 'alal itlaqi yajuzu ba'da sab'atil bawaqi. Nah, kemudian hukum daripada mustasna selain illa, yaitu 7 yang sisanya. Nah, 7 yang sisanya, ya, berarti ghairu, siwa, suwan, sawa, khala, ada, dan hasya, itu yajuzu ba'da sab'atil bawaqi untuk dibaca apa? Dibaca jer. Khabdul mustasna berarti boleh dijerkan semua. Ghairu, siwa, suwa, sawa itu mustasnanya dijerkan. Kenapa? Jelas karena dijadikan sebagai mudhaf ilaihnya. Dan khala, ada, hasa juga mustasnanya boleh dijerkan juga. Khala Zaidin, hasa Zaidin, ada Zaidin boleh dijerkan. Maka ketika dijerkan khala Zaidin, ada Zaidin, hasa Zaidin, maka khala, ada, hasa ini diberlakukan sebagai huruf jer. Namun boleh juga khala, ada, hasa ini untuk diberlakukan sebagai hana fi'il, diberlakukan sebagai fi'il, maka mustasnanya itu dibaca
dibaca nasab. Wa nasbu aidan jaizun liman yasha, dan nasab juga boleh bagi yang menghendakinya bima khala dengan lafaz ma khala ma ada ma hasya, ya. Jadi khala ada hasya itu boleh dibaca dua atau boleh diberlakukan dua. Boleh diberlakukan sebagai huruf jar, maka konsekuensinya mustasna dijarkan, dan boleh dijadikan sebagai fiil, maka konsekuensi fiil dinasabkan menjadi maf'ulnya, ya. Kemudian selanjutnya babula al-amila amala inna. Bab menjelaskan tentang la yang beramal seperti pengamalannya inna. Wa hukmula ka hukmi inna fil amal. Hukumnya la sama seperti hukumnya inna dalam pengamalan, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Fansib biha munakaran biha tasol. Maka nasabkanlah dengan menggunakan la terhadap isim nakira yang bertemuan langsung. Mudhofan au musyabihan bil mudhof, baik berupa mudhof atau musyabihan bil mudhof, atau yang menyerupai mudhof. Kala ghulama hadirun mukafi, seperti contoh la ghulama hadirun mukafi. Jadi ini pun ya sudah dibahas sebelumnya, ya, bahwasanya la ini dapat beramal seperti pengamalannya inna, yaitu tansibul ism wa tarful khabar. Syaratnya satu, bertemuan langsung dengan isimnya. Dua, isimnya itu berupa isim nakirah. Ketiga, la-nya tidak ditikrar. Maka ketika telah memenuhi persyaratan ini, maka la dapat beramal seperti pengamalannya inna, tansibul isma wa tarfaul khabar, ya. Dan isimnya la yang berupa isim nakirah ini ada 3 tipe. Ada mufrad, ada mudhof, ada syibih mudhof. Ketika mufrad, maka bagaimana hukumnya? Ketika mudhof, bagaimana hukumnya? Itu nanti dijelaskan di sini. Ya, maka di sini mudhofan au musyabihan bil mudhof. Jadi isim nakirahnya itu ada kalanya mudhof, ada kalanya musyabihan bil mudhof. Maka dinasabkan la ghulama hadirun mukafi. Ya, la ghulama kala ghulama la ghulama hadirun mukafi. Nah, di sini la ghulama hadirun mukafi ini contoh daripada isimnya la yang bukan mudhof, ya. Ini bukan yang berarti yang mufrad. Jadi ada 3 tipe, ada mufrad, ada mudhof, ada musyabbah bil mudhof. Nah, ketika mufrad, ya, ketika isim nakirah itu mufrad, maka dia dinasabkan dengan tanpa tanwin. Ya, dinasabkan dengan tanpa tanwin. Contohnya di sini la ghulama hadirun mukafi. Mahalu syahid lafaz ghulama ini adalah isimnya la, yang mana la dapat beramal tansibul isma wa tarful khabar, menasabkan isimnya dengan tanpa tanwin ketika isimnya berupa isim nakirah yang mufrad dan merafakan khabarnya lafaz hadirun. Dan di sini telah memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? 1, bertemuan langsung dengan isimnya. 2, isimnya berupa isim nakirah, dan ketiga la-nya tidak ditikrar, ya. Lakin idza takarrarat ajraitaha kadzaka fil a'mali aw alghaitaha. Akan tetapi ketika la itu ditikrar, maka la boleh diberlakukan 2, boleh diamalkan, boleh diilghakan. Ketika apa? Ketika la-nya itu ditikrar. Jadi contoh misalkan la rajula fid dari walam ra'ata. La rajula fid dari walam ra'ata. Ini kan la-nya ditikrar. Nah, kenapa la-nya ditikrar? La-nya ditikrar? Nah, ketika la-nya ditikrar, maka boleh 2 untuk memberlakukan la itu. Boleh kita memberlakukan la fil a'mal dalam pengamalannya, atau mengilghakan la. Boleh diamalkan, boleh diilghakan. Nah, nanti konsekuensinya ketika diamalkan bagaimana, ketika diilghakan bagaimana, insyaallah nanti dijelaskan di bawah di sini. Wa inda ifradis mihal zam albina. Nah, di sini tipe yang ketiganya. Nah, tipe yang 2 tipe yang pertama yaitu mudhofan au musyabihan bil mudhof. Ya. Jadi isim nakirahnya illa itu ada yang mudhof, ada yang musyabbah bil mudhof.
Nah, yang ketiga yaitu mufrad. Nah, ketika mudhaf atau syibeh mudhaf maka dinasobkan munawwan dengan tanwin. Tapi tetap dalam realitanya ya tanwin tidak nampak. Karena apa? Karena dimudhafkan. Atau yang musyabah bil mudhaf, atau yang diserupakan dengan mudhaf. Musyabah bil mudhaf itu sesuatu yang bertemuan dengan sesuatu yang menjadi penyempurna maknanya. La taliban ilman illa la taliban ilman illa misalkan illa mathuban, kecuali diberi pahala misalkan. Yaitu la taliban ilman, taliban adalah isimnya la yang termasuk ke dalam kategori musyabbah bil mudhaf. Karena apa? Karena bertemuan dengan sesuatu yang menjadi penyempurna maknanya. Atau musyabbah bil atau mudhaf. Contoh yang mudhaf itu la ghulama zaidin misalkan. La ghulama zaidin hadirun. Nah, ini baru contoh yang mudhaf ya. Nah, yang ketiga ini yang mufrad. Wa inda ifradis mihal zam albina. Nah, ketika isimnya la itu mufrad, maka wajibkanlah dan tetapkanlah dalam bentuk mabni bina murakaban, dan dihukumi la beserta isimnya sama seperti satu kesatuan lafad yang tersusun dengan susunan lafad khamsata asyar. Artinya apa? Artinya ketika isimnya la itu berupa isim yang mufrad, maka la beserta isimnya itu dimabnikan ya, dimabnikan. Nasab dengan dimabnikan berarti nasab dengan tanpa tanwin. Nasab dengan tanpa tanwin, atau istilah lainnya mabni nasab. Nasab dengan tanpa tanwin yang dihukumi seperti hukumnya satu lafad yang tersusun, yang seperti susunannya khamsata asyara, yaitu mabni fathah itu. La ghulama. Nah, contohnya di atas tadi itu. La ghulama hadirun mukafi. Nah, mahalu syahid lafad ghulama ini contoh daripada isimnya la yang mufrad, maka ketentuannya wajib ditetapkan untuk dinasabkan tanpa tanwin, dibaca la ghulama ya, dengan tanpa tanwin. Murakkaban yang dihukumi la beserta isimnya itu sama seperti hukumnya satu lafaz yang tersusun seperti susunannya khamsata asyar, yaitu dimabnikan fathah. Khamsata asyar itu kan mabni fathah khamsata. Nah, maka ghulama pun sama seperti khamsata, yaitu dimabnikan fathah. Itu untuk isimnya la yang berupa mufrad. Wa in tarfa'akan la tansiba. Nah, ini ketentuan daripada murakaban aw raf'ahu munawwanan. Aw raf'ahu wa inda ifradis mihal zamil bina murakaban aw raf'ahu munawwana kala akhun wala abun wansib aban aidon. Nah, ini berarti sudah menjelaskan tentang ketentuan isimnya la ya. Jadi la itu kan tadi di atas dijelaskan bahwa ketika la itu ditikrar ya, maka la boleh diberlakukan dua kemungkinan. Boleh diamalkan, boleh tidak diamalkan. Nah, ketika diamalkan yaitu diamalkan mengamal menasabkan, maka pada isimnya la yang kedua itu boleh dibaca tiga wajah. Boleh dinasabkan, boleh dirofakkan, juga boleh dimabnikan. Boleh dimabnikan, boleh dirofakkan dengan tanwin, boleh pula dinasabkan dengan tanwin. Jadi wa inda ifradismiha ilzam albina. Ketika isimnya itu mufrad dan la itu ditikrar, maka ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan. Boleh diamalkan dan boleh diilghakan. Dan ketika diamalkan, maka
ada dua kemungkinan yang terjadi pada isimnya la yang kedua, yaitu boleh tiga wajah. Boleh dimabnikan, yaitu dinasobkan dengan tanpa tanwin, atau dirofa'kan, seperti contoh la akhun wala abun. Itu boleh la akhun wala abun, jadi abunnya munawwan aw rafa'ahu munawwan kala akhun wala abun wansib aban aidon wansib aban aidon wa in tarfa'akhon la tansiba. Mana la akhun wala abun wansib aban. Sebentar, di sini itu ya, karena ini nazam ya, jadi kadang sulit untuk menyederhanakannya. Nah, itu perlunya cara untuk menyederhanakannya. Jadi dari bait ini, lakin iza takarrarat ajraitaha kadza fil a'mali aw alghaitaha. Jadi ketika la itu ditikrar, maka la itu boleh untuk diberlakukan dua, boleh diamalkan, boleh diilghakan. Wa inda ifradismiha ilzam albina murakkaban aw raf'ahu munawwanan Nah, ketika isimnya itu mufrad, maka ilzam albina murakkaban, maka tetapkanlah isimnya lah dalam keadaan mabni yang dihukumi seperti satu kesatuan lafaz yang tersusun, yaitu susunan khamsata asyar, aw raf'ahu munawwana, atau rafa yang ditanwin atau rafa yang bertanwin. Contoh la akhun wala abun wansib aban, dan nasabkan juga lafaz aban, boleh dibaca aban, berarti la abun boleh, wala aban boleh. Wa in tarfa akhon, tapi kalau merafakan lafaz akhonnya itu dirofakan, yaitu berarti mengilghakan la tansiba, maka tidak boleh menasobkan lafaz abun. Iya. Jadi intinya ketika la ini diamalkan, maka isimnya la yang kedua itu boleh dibaca tiga. Boleh dinasobkan tanpa tanwin, boleh dinasobkan, boleh dirofakan. Maka kita baca begini. La akha wala la akha wala aba, la akha wala abun, la akha wala aban, boleh. Itu ketika la diimalkan. Nah, ketika la itu dirofakan, ya, au raf'ahu munawwanan, yaitu ketika diilghakan, la akhun, ya, ketika dibaca la akhun, kalau tadi kan diamalkan dibaca la akha. Kalau diamalkan la akha, maka isimnya la yang kedua boleh tiga. La akha wala aba, la akha wala aban, la akha wala abun, boleh tiga. Nah, kalau la-nya ini diilghakan berarti dibaca rofa. La akhun, maka isimnya la yang kedua hanya boleh dua. La akhun dengan wala aban, tidak bisa dibaca wala aba. Karena apa? Karena diilghakan. Tidak ada alasan untuk dibaca wala aba. Jadi kalau la akhun, maka boleh dua, dibaca la akhun wala abun, boleh juga wansib aban aidon, yaitu dibaca la akhun wala aban, boleh. Wa in tarfa akhon la tansiba. Tapi kalau merafakan akhon, ya, engkau merafakan akhon la tansiba. Dan apabila kau merafakan lafaz akhon, ya, merafakan lafaz akhon, ya, maksudnya dibaca akhon itu yang diilghakan tadi, maka la tansiba, maka tidak bisa
isimnya la yang kedua itu dibaca nasab. Berarti hanya ada dua wajah ketika diilghakan ya. Jadi disimpulkan sekali lagi, jadi la itu dapat beramal syaratnya satu, harus bertemuan langsung dengan isimnya. Dua, isimnya harus berupa isim nakirah. Ketiga, la tidak ditikrar. Nah, ketika la itu ditikrar ya, maka ada dua hukum yang diberlakukan pada la. Boleh diamalkan, berarti dibaca nasab ya, menasobkan pada isimnya la dengan nasab tanpa tanwin ketika isimnya itu mufrad, dan boleh juga mengilghakan la dengan tanpa beramal, berarti dibaca rofa isimnya la. Nah, ketika diamalkan la, maka isimnya la yang kedua itu boleh tiga wajah. Boleh nasab tanpa tanwin, boleh nasab, boleh rofa. Nah, ketika la itu diilghakan alias dibaca rofa isimnya, dibaca la akhun wala abun, maka isimnya la yang kedua itu boleh juga dibaca rofa, boleh dibaca nasab. La akhun wala abun boleh, la akhun wala aban boleh. Nah, wa in tarfa akhun la tansiban. Maksudnya wa in tarfa, nah ketika mengilghakan la maka tidak boleh menasabkan tanpa tanwin, tapi boleh menasabkan dengan tanwin. Ya, alasannya detail lagi kalau dijelaskan. Ya, sebelumnya telah dijelaskan. Jadi kenapa la itu ketika la itu tidak diamalkan ya, ketika la itu tidak diamalkan alias dibaca la akhun, hanya ada dua wajah, yaitu rofa dengan nasab itu. Karena apa alasannya? Alasannya adalah ya dibaca rofa ya karena diatofkan pada la beserta isimnya yang mahal marfu karena menjadi mubtada, dan ketika dibaca nasab la akhun wala aban itu boleh dibaca nasab dengan tanwin, itu karena diatofkan pada mahalnya isimnya la yang mahal nasab secara keumuman. Nah, hanya saja pada isim mufrad itu nasabnya bi ghairi tanwin, itu karena ada ketentuan khusus pada isimnya la yang berupa isim mufrad yang dijazmkan dengan yang diwajibkan dengan nasab tanpa tanwin. La aliyun hadirun wala umar wala lana abdun wala ma yudakhar. La aliyun hadirun wala umar wala lana abdun wala ma yudakhar. Nah, ini contoh ketika la itu ditikrar, yaitu sama seperti contoh yang di atas tadi ya. Itu lah. Mungkin sampai di sini saja kita cukupkan. Semoga bisa difaham. Insyaallah kalau kita sedikit ada gambaran dari matan itu, kita tinggal lengkapi dengan pemahaman dari syarah-syarahnya. Nah, syarahnya kita buka, nah di situ dilihat contoh-contohnya, kemudian kita terapkan dalam contoh tersebut dari apa yang kita paham di matan, insyaallah akan tambah paham. Nah, masalahnya kalau matan saja kita tidak paham, apalagi langsung ke syarahnya itu akan sulit. Ya, semoga bisa difaham dari pemahaman kitab matan ini, dari mulai awamil, jurmiyah, imriti, yang kemudian insyaallah mutamimah dan qatrun nada, itu akan menambah kuat pemahaman kita terhadap materi-materi nahwu, yang mana materi-materi nahwu itu keumuman sama semua. Dari mulai babul kalam yang berakhiran dengan babul mahfudat, itu kebanyakan ya itu materi-materi yang ada dalam ilmu nahwu itu. Babun nida khamsun tunada wa hiya mufradun alam wa ma ba'dahu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.